Malam ini aku pengen ngobrol. Nggak tahu kenapa, rasanya pengen banget cerita. Nggak harus panjang lebar, tapi cukup untuk melegakan hati yang beberapa hari ini terasa sumpek. Aku tahu, mungkin kamu juga lagi capek, mungkin juga lagi bingung, atau mungkin ya cuma pengen ditemani. Jadi, anggap aja malam ini aku ada di sampingmu, bukan siapa-siapa, cuma seseorang yang pengen berbagi cerita yang barangkali bisa bikin kamu merasa nggak sendiri. Kadang, obrolan sederhana bisa jadi pelukan hangat buat hati yang lelah. Kadang, hanya dengan tahu bahwa ada seseorang yang mau mendengarkan, beban itu jadi terasa lebih ringan. Dan aku harap malam ini kamu bisa merasa sedikit lebih tenang. Walaupun aku cuma lewat suara atau tulisan, semoga kehadiranku bisa jadi teman, walau sebentar. Teman buat menenangkan, buat nemenin, atau bahkan cuma buat duduk diam bareng-bareng dalam hening. Kita udah masuk bulan baru. Bulan yang baru, tapi rasanya tetap aja sama. Aktivitas padat, overthinking nggak berhenti, dan pertanyaan-pertanyaan dalam hati yang terus muter tanpa jawaban. Kayak hidup lari terlalu cepat, sementara kita masih tertinggal beberapa langkah di belakang. Hari-hari yang penuh target dan ekspektasi itu datang silih berganti tanpa jeda, dan kita cuma bisa berusaha sebisa mungkin biar tetap waras. Aku cuma pengen nanya, kamu apa kabar? Beneran, aku pengen tahu. Aku nggak nanya buat basa-basi. Tapi karena aku tahu, kadang satu pertanyaan kayak gitu bisa jadi hal paling berharga saat kita ngerasa invisible di tengah keramaian. Kalau kamu capek, kamu boleh cerita. Kalau kamu bahagia, kamu juga boleh bagi. Karena dua-duanya sama pentingnya, sama berharganya. Ya, cerita kamu nggak perlu sempurna, nggak perlu bahagia terus. Yang penting nyata. Beberapa malam terakhir aku sering ngerasa sepi. Bukan karena nggak ada orang di sekitar, tapi lebih ke perasaan hampa yang tiba-tiba datang begitu aja. Rasanya kayak ada lubang kecil di dalam dada yang nggak bisa ditambal dengan obrolan, tawa, atau keramaian. Bahkan saat semua orang tertawa, aku merasa seperti sedang menonton dari luar, nggak benar-benar ikut dalam kebahagiaan itu. Pernah nggak sih tuh kamu ngerasa kayak gitu juga? Di tengah tawa dan cerita, hati kamu justru kosong. Seolah tubuh kamu hadir, tapi jiwa kamu nggak benar-benar ada di sana. Kamu jadi mikir, kenapa ya aku ngerasa sendiri padahal rame? Dan pertanyaan itu terus berputar, malam demi malam, tanpa jawaban yang pasti. Aku sering kepikiran soal satu hal, apa sih artinya jadi dewasa? Apakah itu berarti kita harus bisa nyelesain semuanya sendiri? Harus kuat terus? Harus kelihatan baik-baik aja, padahal di dalamnya remuk? Atau apakah itu berarti kita harus paham arah hidup kita, padahal kenyataannya kita pun sering masih tersesat? Aku nggak tahu pasti. Tapi makin ke sini, aku sadar kalau jadi dewasa itu bukan soal bisa semuanya, tapi lebih ke berani menghadapi semuanya, meskipun takut. Berani bilang aku nggak baik-baik aja, tanpa merasa gagal. Berani bertahan meski jalannya tertutup kabut. Dewasa itu mungkin juga tentang menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus segera dijawab, dan tidak semua luka bisa langsung sembuh. Kadang, cukup dengan nggak lari, itu udah bentuk keberanian yang luar biasa. Kadang aku kangen jadi anak kecil, di mana nangis itu wajar, ngambek pun dimaklumi, dan semua orang akan datang buat nenangin kita. Hari-hari penuh warna itu terasa begitu sederhana. Kita boleh salah, boleh takut, boleh rewel, dan tetap dipeluk tanpa diminta. Tapi sekarang, kita bahkan malu untuk terlihat lemah. Kita takut dibilang manja, takut dibilang nggak dewasa, takut dianggap terlalu sensitif. Padahal, kita cuma manusia. Manusia yang kadang cuma butuh dipegang tangannya dan dibilang, nggak apa-apa kok kalau kamu nggak kuat hari ini. Tapi, kata-kata seperti itu makin jarang kita dengar, bahkan dari diri sendiri. Kita menuntut terlalu banyak dari diri kita sampai lupa gimana caranya memaafkan diri sendiri. Aku pernah ada di titik di mana aku ngerasa semua orang ninggalin aku. Nggak bener-bener ninggalin sih, cuman menjauh. Sibuk dengan urusannya sendiri. Nggak ada lagi pesan singkat yang nanyain, kamu baik-baik aja nggak? Atau ajakan kecil kayak, nongkrong bentar yuk, cuma buat ngopi. Dan aku sadar, mungkin itu bagian dari hidup. Semua orang punya perannya masing-masing.
Semua orang sedang berjuang dengan versinya sendiri. Tapi waktu itu, aku merasa kosong. Nggak punya siapa-siapa buat diajak cerita. Rasanya kayak berjalan di tengah keramaian, tapi nggak ada satupun wajah yang terasa akrab. Dan itu rasanya nyakitin banget. Tapi anehnya, dari situ aku belajar. Aku mulai ngerti kalau ternyata kita nggak bisa selalu berharap sama orang lain. Ada waktunya kita harus bisa jadi rumah buat diri kita sendiri, nemenin diri kita sendiri, peluk diri sendiri saat semua orang terlalu sibuk. Dan itu nggak mudah, aku tahu. Butuh proses panjang untuk bisa nerima bahwa kebahagiaan kita nggak harus bergantung dari luar. Bahwa pelan-pelan kita bisa belajar menenangkan diri sendiri, mengerti kebutuhan diri sendiri, dan mencintai diri sendiri meski awalnya terasa asing, tapi justru dari situlah tumbuh kekuatan yang pelan-pelan membuat kita lebih utuh. Aku tahu, mungkin kamu juga pernah ngerasa gitu. Jadi, kalau malam ini kamu lagi merasa hampa, aku pengen bilang, kamu nggak sendirian. Aku tahu rasanya menatap langit-langit kamar, berharap ada seseorang yang datang dan bilang semuanya bakal baik-baik aja. Tapi meskipun nggak ada yang datang, kamu tetap bertahan. Dan itu luar biasa. Kamu hebat karena udah sampai di titik ini. Kamu kuat meskipun kamu sendiri nggak yakin kamu kuat. Ya, kadang kekuatan itu nggak kelihatan dari cara kita berdiri tegak, tapi dari bagaimana kita tetap memilih untuk nggak menyerah, walaupun dunia rasanya berat banget di pundak. Ada kalanya hidup terasa nggak adil. Kita udah usaha tapi hasilnya nggak kelihatan. Kita udah baik sama orang, tapi malah dilukai. Kita udah jaga perasaan orang lain, tapi perasaan kita sendiri dilupain. Rasanya pengen marah, pengen nyerah, rasanya kayak berdiri di tengah hujan deras tanpa payung, nggak ada tempat berteduh, dan cuma bisa basah kuyup sendirian. Tapi kita tetap jalan, tetap bertahan. Karena di balik semua rasa nggak adil itu, kita percaya akan ada satu titik di mana semua ini jadi masuk akal. Dan sampai titik itu datang, kita terus melangkah. Sekuat yang kita bisa. Ya, aku sering mikir, sampai kapan ya harus kayak gini? Sampai kapan harus pura-pura kuat? Sampai kapan harus senyum di depan orang lain? Padahal hati sendiri kayak lagi jatuh ke jurang yang dalam banget. Tapi ternyata nggak ada jawabannya. Karena hidup nggak pernah kasih kita waktu pasti buat berhenti. Hidup nggak pernah nanya dulu, kamu udah siap belum? Sebelum kasih cobaan baru. Kita cuma bisa jalanin, satu persatu, hari demi hari. Kadang merangkak, kadang tertatih, kadang cuma bisa duduk diam sambil nahan air mata. Tapi selama kita belum berhenti, berarti kita masih punya harapan. Masih punya kemungkinan buat sembuh, buat bahagia, buat merasa utuh lagi. Dan dari semua itu, aku belajar bahwa luka nggak selalu harus sembuh sekarang. Ada luka yang butuh waktu lama. Ada rasa sakit yang baru reda setelah kita ikhlaskan. Ada bagian dalam diri yang nggak bisa langsung pulih hanya dengan tidur semalam. Tapi bukan berarti kita gagal. Justru lewat luka-luka itu, kita belajar sabar, belajar ikhlas, belajar mencintai proses, dan nggak apa-apa kalau itu butuh waktu. Yang penting, jangan berhenti nyoba. Jangan berhenti percaya bahwa suatu hari nanti semua akan terasa lebih ringan. Bahwa luka itu pun perlahan akan berubah jadi bagian dari cerita yang membuatmu lebih kuat dan manusiawi. Aku juga pengen bilang, kalau kamu lagi kecewa, kamu boleh kecewa. Kalau kamu lagi sedih, kamu boleh banget nangis. Ya, jangan tahan-tahan. Karena rasa itu valid. Kamu berhak merasakannya. Nggak usah malu. Justru dengan ngerasain itu semua, kamu lagi ngasih ruang buat diri kamu untuk sembuh. Dan kalau kamu lagi sendiri, ingat ya, sendiri itu nggak selalu buruk ya. Kadang justru saat sendiri kita bisa lebih jujur sama diri kita sendiri. Kita bisa dengar suara hati yang biasanya tertutup sama suara dunia. Kita jadi lebih tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Ya, sendiri juga mengajarkan kita buat jadi lebih kuat tanpa sandaran, belajar menikmati hening tanpa merasa kosong, dan menemukan keutuhan dari dalam diri sendiri. Ya, karena kesendirian bukan berarti kehilangan, ya, tapi kadang justru kesempatan untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya, tanpa topeng, tanpa tuntutan, dan tanpa kebisingan luar. Aku juga belajar satu hal penting,
bahwa hidup itu nggak tentang jadi sempurna, nggak tentang selalu bahagia, tapi tentang gimana kita bisa menerima semuanya, yang baik, yang buruk, yang bikin ketawa, yang bikin nangis, sebagai bagian dari perjalanan. Karena hidup itu bukan perlombaan, bukan juga pertunjukan. Hidup adalah tentang tumbuh, tentang bagaimana kita belajar dari jatuh, tentang bagaimana kita bangkit meski pelan, dan tentang bagaimana kita bisa tetap berdiri meski di dalam hati masih gemetar. Kita nggak harus jadi versi paling kuat setiap saat. Kadang cukup jadi versi paling jujur, itu pun sudah luar biasa. Aku tahu ini mungkin cuman sekadar kata-kata, tapi aku harap kata-kata ini bisa nyentuh hatimu sedikit aja. Bisa jadi selimut tipis di malam yang dingin, jadi pelukan hangat di saat nggak ada yang benar-benar hadir. Bisa bikin kamu merasa ditemani, meskipun aku nggak di sampingmu sekarang, karena malam ini aku cerita bukan cuma buat aku sendiri, tapi juga buat kamu. Kamu yang mungkin lagi diam-diam nyimpan tangis, kamu yang lagi pura-pura kuat, atau kamu yang cuman pengen merasa dimengerti, walau hanya lewat suara yang sederhana ini, kamu yang lagi ngerasa nggak cukup, kamu yang lagi kecewa sama diri sendiri, kamu yang mungkin belum bisa maafin diri sendiri, kamu yang terus ngebandingin diri sama orang lain, kamu yang udah capek tapi masih terus nyoba, kamu hebat, dan aku bangga banget sama kamu. Sekecil apapun langkah kamu hari ini, itu berarti. Bahkan kalau satu-satunya hal yang kamu bisa lakuin hari ini cuma bangun dari tempat tidur dan bertahan, itu pun sudah luar biasa. Jangan ngeremehin dirimu sendiri, ya. Kamu mungkin belum sampai ke tujuanmu, tapi kamu tetap berjalan. Dan itu adalah bentuk keberanian yang enggak semua orang punya. Ya, kalau suatu hari nanti kamu lagi sedih, coba dengerin lagi kata-kata ini. Dan ingat, kamu pernah sampai sejauh ini. Kamu pernah bangkit dari jatuh yang dalam. Kamu pernah ngelangkah meskipun gemeteran. Aku doain kamu selalu diberi kekuatan. Bukan cuma kekuatan buat bertahan, tapi juga buat melepaskan hal-hal yang udah nggak bisa kamu kendalikan. Aku harap kamu bisa nemuin tempat yang bikin kamu merasa aman, bukan karena tempat itu sempurna, tapi karena kamu bisa jadi dirimu sendiri di sana. Tempat yang nggak nuntut kamu untuk selalu senyum, tempat yang bisa nerima air mata dan kejujuranmu, orang yang bisa kamu percaya, orang yang nggak pergi waktu kamu sedang nggak bisa ceria. Dan kalau belum ketemu, nggak apa-apa. Karena kamu juga bisa jadi tempat aman buat dirimu sendiri. Dan itu luar biasa. Malam ini istirahat ya. Udah cukup hari ini kamu berjuang. Kamu udah kasih yang terbaik versi kamu hari ini. Dan itu layak dihargai. Tenangkan pikiranmu. Pelan-pelan lepasin beban yang tadi kamu bawa seharian. Tarik napas panjang dan izinkan tubuhmu beristirahat. Besok masih ada cerita baru yang menunggu, dan kamu nggak harus siap sepenuhnya untuk menjalaninya. Kamu cuma perlu hadir. Itu aja udah cukup. Terima kasih karena udah bertahan. Terima kasih karena masih mau dengerin. Selamat tidur. Sampai ketemu lagi di cerita yang lain.